Oke, selamat datang kembali di channel 5 Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Episode kali ini kami akan merekomendasikan genre film yang berkaitan dengan anak di bawah umur, yang menyeret kita secara emosional melihat anak di bawah umur yang memiliki ciri-ciri sifat psikopat. Oke, simaklah 5 rekomendasi film kecil-kecil psikopat yang telah dirangkum versi 5 Cinema. Check this out. The Orphan. Film ini menceritakan Kate, seorang ibu yang merasa depresi karena baru saja kehilangan anak ketiganya. Ia dan suaminya John akhirnya memutuskan untuk mengadopsi seorang gadis berumur 9 tahun bernama Esther dari sebuah panti asuhan. Esther yang awalnya terlihat sangat baik dan memiliki pemikiran yang cukup dewasa, rupanya menunjukkan kejanggalan. You don't play near the water! You know that! Mulai dari menfitnah Kate sampai membahayakan nyawa anggota keluarga maupun orang lain. Kate sudah sangat curiga bahwa ada yang tidak beres dengan anak angkatnya tersebut, tapi tidak ada yang mempercayainya. Sampai akhirnya kecurigaan Kate terbukti dan ada fakta mencengangkan yang terungkap tentang identitas Esther yang sebenarnya. We need to talk about Kevin. Film ini bercerita tentang Eva yang berjiwa bebas dan suka traveling, tapi kehidupannya berubah setelah ia hamil dan memiliki anak dari Franklin. Eva merasa tidak bahagia menjadi seorang ibu. Walaupun tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu, Eva sering bersikap agak dingin kepada anak laki-lakinya yang bernama Kevin. Kevin tumbuh menjadi anak dengan bibit-bibit jiwa psikopat. Ia selalu berulah melakukan tindakan di luar batas normal anak-anak seusianya hingga Eva merasa depresi. Parahnya lagi, setiap Eva mengeluh tentang Kevin pada suaminya, Franklin hanya menganggapnya sebagai kenakalan biasa karena Kevin selalu bersikap normal di hadapan sang ayah. The Bad Seed. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Emma yang tinggal dengan ayahnya, David Grossman. Basket of kisses. Basket of kisses. Suatu hari, teman sekolah Emma meninggal karena tenggelam. Awalnya David mengira kalau anaknya akan merasa sedih, tapi lama-lama ia merasa curiga kalau Emma ada hubungannya dengan kematian temannya tersebut. Kecurigaan David semakin meningkat ketika satu persatu orang di sekitar Emma tewas terbunuh, mulai dari pengasuh hingga gurunya sendiri. David pun akhirnya sadar kalau memang ada yang tidak beres dengan anak perempuannya itu. Apalagi Emma sendiri juga mengakui kalau ia adalah dalang di balik semua kematian orang-orang di sekitarnya. What are you doing? Nothing. The Prodigy. Sesuai dengan judulnya, film ini bercerita tentang anak ajaib yang bernama Miles yang lahir dari pasangan Sarah dan John Bloom. Sejak kecil, Miles sudah bisa bicara lebih cepat dibandingkan anak lainnya. Ia juga menunjukkan kecerdasan luar biasa untuk anak seusianya. Did you really just say that? Usually language doesn't come on for about a year or so. Go. Good. Very fast. Yeah, how come I had homework when I was a kid? Because you're not as smart as me. Namun, saat usianya menginjak 8 tahun, Miles menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan. Ia melukai pengasuhnya dan pura-pura tidak ingat dengan kejadian itu. 19, 20. Miles! Miles! Dan sempat menyerang teman sekelasnya. Bahkan, ia pun pernah mengigo dalam tidurnya dan mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan dalam bahasa asing. Sarah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk mendatangi Arthur yang ahli dalam hal reinkarnasi. Dengan bantuan Arthur, terkuaklah sebuah fakta yang benar-benar di luar dugaan dan sulit dipercaya tentang keanehan Miles. What did you say, Mommy? Come here, Mommy. Good Night, Mommy. Film ini menceritakan Elias dan Luca, si anak kembar yang sangat senang bermain di alam.
dan aneka permainan fisik khas anak laki-laki. Tidak berapa lama, sang ibu datang dalam keadaan seluruh wajahnya terbungkus perban. Di luar dugaan, Elias dan Lucas merasa gelagat yang tidak biasa pada sang ibu pasca operasi wajah. Mereka pun meyakini bila wanita tersebut bukanlah ibu kandungnya. Kini ibunya menjadi pemarah dan menuntut ketenangan rumah. Ia bahkan tidak mau memberi baju dan makanan pada Lucas. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan nasib Lucas dan Elias yang mencurigai bahwa ibunya ternyata bukan ibunya? Bist nicht unsere Mama. Mereka sepakat menyandera wanita yang mengaku ibunya dan memaksa memberitahunya. Di mana ibunya? Apapun upaya mereka memaksanya, wanita tersebut tetap mengaku dialah ibu mereka. Apapun siksaan Elias, ia tetap mengaku sebagai ibunya yang asli. Das geht nicht, ist nicht anders. Gib zu, dass das eine Lüge ist. Ketika Elias mengancam akan membakar rumah, wanita itu menangis dan berkata, ia ingin memulai segalanya dari awal kembali. Elias, lass uns was ausmachen. Nicht, Elias, tu das nicht. Itulah 5 rekomendasi film kecil-kecil psikopat yang Five Cinema rangkum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.